Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya. Alhamdulillahirabbil alamin, masih diberikan kenikmatan iman serta Islam. Salawat berserta salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Basari Official. Kali ini akan membacakan testimoni ya dari kawan kita yang telah mendapatkan keajaiban sholawat atau mendapatkan berkah dari membaca sholawat yang sudah istiqomah ini. Namun sebelumnya yaitu saya doakan kepada kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Ternyata alhamdulillah subscriber kita, ya, penonton kita sampai di Hong Kong, sampai di Taiwan, sampai di Saudi Arabia. Semuanya saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang masih punya tanggungan, punya amanah, punya hutang, semoga Allah lunaskan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, kemudian bagi kawan-kawan yang baru ketemu, tolong di like, komen, dan subscribe. Dan bagi kawan-kawan yang ingin doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam komen itu minta doa begitu ya, minta doa. Nah, kalau bisa disebutkan namanya. Nama umpama saya contohkan seperti ini. Nama Bambang. Mohon didoakan saya sedang sakit. Nah, mohon didoakan semoga amanah saya cepat lunas. Mohon didoakan supaya keluar saya cepat dapat jodoh. Nah, itu namanya adalah didoakan. Kalau ada namanya itu kita enak mendoakan. Ya Allah, berikanlah saudara Bambang. Nah, gitu ada namanya. Ya, jadi doa-doa yang disampaikan lewat kolom komentar itu adalah insya Allah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang mengaminkan, yang mendoakan itu tidak hanya orang satu atau orang dua. Nah, yang mendoakan, yang mengaminkan, yang berdoa orang satu umpama, yang mengaminkan itu bisa orang 100, bahkan bisa sampai ribuan. Ya, di dalam hadis itu diterangkan doanya orang 40 sama doanya wali. Nah, apalagi ini sampai ratusan sampai ribuan. Ya, semoga doa kawan-kawan yang lewat kolom komen ini mudah-mudahan Allah ijabah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian bagi kawan-kawan YouTube ya, YouTube itu tidak hanya mengandalkan pinter saja. Nah, tidak hanya orang yang pinter terus view-nya tinggi, tidak. Ya, semuanya atas izin Allah, maka boleh minta doa di kolom komen. Contohnya nama, kemudian saya minta doa kepada kawan-kawan semua supaya YouTube saya view-nya naik, supaya banyak penontonnya, subscribernya naik. Nah, karena tidak naik-naik ya. Jadi doa adalah yang paling penting. Doa adalah nomor satu. Doa dan usaha.
Ya, doanya tetap terus. Maka mintalah doa kepada kawan-kawan kita. Nah, bisa juga nanti cepat naik subscribernya, cepat naik monetisasi, cepat naik yang kita harapkan. Ya, ayo semuanya komen ya, jangan hanya nengok saja. Ya, jangan hanya oh ini nengok videonya ini, jangan itu saja, tetapi komen. Ya, baik yang YouTuber yang sudah besar, YouTuber yang sudah agak maju lah dan juga YouTuber yang baru-baru. Ayo semuanya komen. Dan saya ucapkan terima kasih. Kemudian yaitu saudara-saudara semua, kawan-kawan semuanya yang mau gabung ke grup sholawat, Riyadhos Sholawat, yang ya saya itu bukan pinter ya, yang ada di YouTube Basori Official. Ya, kami persilahkan daftar gratis. Tidak ada biaya sedikit pun, tidak pakai duit. Dan di situ keuntungannya ya saling termotivasi. Ya, artinya itu semakin semangat ibadah kita. Karena di situ nanti akan ketemu ya dalam kelompok kurang lebih grup ini sudah 290 sekian grup ya. Nah, ini yang kiainya pun banyak di situ. Nah, yang di kegiatan-kegiatannya diantaranya adalah yang jamaah bersama-sama ya. Walaupun saya itu kurang aktif ya. Di situ itu adalah dipimpin oleh kiai jam 2.30 sampai jam 3.30. Ya, sholat tahajud dan jamaah Riyadhos Sholawat bersama-sama dipimpin oleh kiai yaitu Awang Abdul Rozak dari Jawa Barat dan juga Imam Muhtadin dari Jawa Timur. Ya, saya hanya punya ide ya, ini bisa silaturahmi, bisa saling sharing di situ. Ya, tapi ya harus ingat yang daftar itu punya kewajiban. Ya, jangan hanya daftar saja, punya kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya itu membaca sholawat Jibril sebanyak 1000 kali sehari semalam, dimulai siap maghrib terus sampai asar, dilaporkan di grup. Itu biar termotivasi, biar nengok kawan kita minimal 1000 ya, maksimalnya tidak terhitung. Dan riyadhahnya itu adalah 40 hari ya, kalau 40 hari itu ternyata ada yang bolong, hari ini umpama 1000, besok prai ya, terus seminggu prai lagi, itu batal namanya. Karena riyadhah itu latihan. Ya, latihan. Kalau sudah terlatih, sudah terbiasa, ya 40 hari sudah terbiasa, nanti tambah berapa hari sudah terbiasa, itu namanya sudah ya, kecanduan, sudah mendarah mendaging. Kalau kita tidak sholawatan merasa belum selesai, merasa kehilangan, itu namanya sudah jadi. Kayak sholat itu loh, ya kayak sholat itu yang kita sudah yakin bahwa kalau sholat itu berdosa. Nah, kita kalau nggak sholat tuh masih rasanya belum plong gitu. Nah, itu tujuannya sholawat Jibril tadi. Ya, sehari semalam boleh mengikuti jamaah yang saya sampaikan tadi pada malam hari, dan itu adalah via WA. Ya, itu boleh juga, tidak paksaan, tidak ikut ya tidak apa-apa. Ya, itu ya. Jadi bagi kawan-kawan yang belum daftar, ayo daftar. Tidak bayar ya, itu. Tapi ya itu harus sungguh-sungguh, jangan daftar saja. Nah, ini yang daftar banyak tapi yang aktif tidak seberapa. Mungkin kawan-kawan ini tetap mendawamkan sholawat tapi tidak memakai laporan. Amin. Ya, mungkin begitu. Kemudian yang sudah apa itu tadi,
sudah mengikuti riyadhah, sholawatnya itu boleh sambil aktivitas. Ya, boleh sambil aktivitas, tidak harus siap sholat saja. Yang bunyinya sholawat Jibrilnya ini sudah berkali-kali ya. Ya, saya sampaikan karena namanya orang banyak ya. Ini saya sampaikan bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu namanya sholawat Jibril. Nah, kemudian bagi kawan-kawan yang sudah daftar kok belum saya masukkan, dan juga kawan-kawan yang komen ya, yang komen kok belum saya masukkan, ya mohon maaf dulu, itu antri. Artinya itu ya mohon maaf, ini sampai batuk saking seriusnya ya, saya saking seriusnya menyampaikan ini. Ya, ini saya ulangi berkali-kali ya, mohon maaf, tidak ada kesengajaan, si A tidak saya balas, si B tidak saya balas, nggak ada begitu. Itu karena saking banyaknya. Coba bayangkan yang masuk ke WA itu kurang lebih 100 orang tiap harinya itu. Belum yang komen di kolom komentar. Ya, saya ucapkan terima kasih karena kawan-kawan mau tanya walaupun tidak lewat YouTube ya. Itu banyak sekali. Maka hari ini nanti video kali ini saya akan membacakan pertanyaan kawan, membacakan yang sudah masuk di WA saya. Nah, ini nanti sekaligus menjawab itu. Yang pertama ini dari tidak usah saya sebutkan namanya. Punten, tanya ning Ade, hampir mau sebulan baca sholawat Jibril, belum ada tanda-tanda dapat rezeki dari Allah, tok beli rumah, jadi mobil, sawah dan lain sebagainya. Udah stres berat Pak Haji, udah stres berat Pak Haji sampai 2 kali ini, mana nggak pegang uang, job lagi pada sepi semua, job pada sepi semua Pak Haji. Mohon Pak Haji sampai ning grup nggak punya uang juga berkah. Nah, ini dia isinya itu sudah mengamalkan kurang lebih itu 1 bulan. Dia malah tambah tidak punya rezeki, rezeki jangankan untuk membeli rumah, untuk beli mobil, dia jobnya pun adalah sepi. Dan setelah dia mendawamkan sholawat. Jadi kemarin saya jawab, sabar, semua itu adalah pakai proses ya. Terus dia menjawab lagi, nuhun Pak Haji, sampai ning nggak apa-apa, nggak punya uang juga, berkah Jumat jalan terus, yang penting dapat pasien, tetap muslim, boleh honor harian Pak Haji, nuhun. Oh, ini boleh ya, mu'alaf ya, berarti ya mu'alaf ya. Saya harapkan ya ini nanti akan saya jawab dengan selanjutnya. Kemudian selanjutnya ini adalah dari Mbak Juni ya. Mbak Juni ini kisahnya seperti ini, saya tulis ini. Ini ya, saya sumbernya dari YouTuber Mbak Melisa. Di Mbak Yuni ini sholawatan terus. Artinya saya pernah selawatan itu sehari semalam sampai mencapai 25.000. Ya itu, dan juga membaca Yasin, membaca surat Al-Waqiah, membaca surat sholawat munjiat, banyak sekali yang dibaca. Ya, tetapi ya dia itu yang diharapkan itu adalah dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia membaca sholawat itu banyak-banyak sampai mencapai 25.000.
Yang diharapkan dia dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dapat apa? Ibunya sakit, adiknya jatuh sampai tangannya patah, kemudian suaminya juga tidak kerja-kerja. Oleh karena itu Mbak Yuni ini putus asa. Putus asa, jangankan sholawat, dia adalah sholat pun sudah tidak. Dia kurang lebih 4 bulan dia putus asa karena membaca selawat, mau sholat, baca Al-Quran tidak dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal niatnya itu supaya dapat pertolongan dari Allah. Dia 4 bulan tidak bersolawat, tidak sholat, dan tidak semuanya. Dia putus asa. Apa yang terjadi selama 4 bulan ini? Mbak Yuni ini merasa kayak tidak ada artinya hidup ini. Tidak ada tempat curhat. Kalau curhat sama orang ya malah tambah berat. Maka Mbak Yuni ini akhirnya adalah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia adalah membaca sholawat, dia adalah sholat 5 waktu, sholat sunat, sholat duha, tetapi dia adalah tidak mengharapkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama tadi dia selalu mengharapkan, ternyata tidak dapat apa-apa. Maka Mbak Yuni ini adalah sudah, pokoknya saya semuanya saya serahkan kepada Allah. Yang penting Allah mau memaafkan saya. Nah, Allah mau memaafkan saya. Kemudian dia adalah dapat ketenangan, itu yang terpenting. Alhamdulillah Mbak Yuni ini dalam SMS-nya tadi, keterangannya tadi, dia adalah mendapatkan ketenangan, kemudian dan juga adalah ternyata rezeki, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala datang secara tiba-tiba, secara tidak dihitung-hitung, datang terus-menerus. Setiap masalahnya Mbak Yuni, beliau bilang adalah dapat diselesaikan, ya. Jadi setiap masalah ada penyelesaiannya dan dia dapat apa saja yang dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak disangka-sangka. Itulah ya. Jadi kepada Mbak yang pertama tadi yang saya bacakan, yang masuk Mbak yang bule tadi ya, ini mungkin dari dari Jawa Barat, karena kan bahasanya itu bahasanya itu seperti ini, punten ya. Nah, ini ya, yang penting itu adalah dari Mbak itu didengarkan ya. Coba ya, kepada yang pertama tadi, dia adalah putus asa, tetapi akhirnya dia pun menyadari dapat berkah Jumat. Begitu pula kisah Mbak Yuni tadi, yang putus asa, kemudian akhirnya dia sadar, menjalani perintah Allah lagi, membaca sholawat lagi, membaca Al-Quran, ya, dan seterusnya, sholawatnya tidak ketinggalan, akhirnya dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala secara bertubi-tubi. Ya, walaupun dia tidak mengharapkan. Udah, yang saya terserah Allah. Ya, kalau sudah berserah diri, ya, kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya jadinya ya seperti Mbak Yuni tadi. Ya, pertolongan selalu datang. Dia kalau ada masalah itu adalah pertolongan dari Allah, ya, jalan keluarnya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi apa itu, memang semuanya adalah pakai proses. Ya, artinya pakai proses itu tidak seperti yang pertama tadi 1 bulan dia sholawat, kok itu tidak orang satu yang nanya seperti itu. Banyak yang saya sudah selawatan, saya sudah sholat, tetapi masalah saya tidak hilang.
masalah saya tetap ada. Itu ya, bukan berarti kita mengharapkan dari Allah itu bukan berarti salah ya. Tidak ya, itu pun benar, tapi ya kita tetap menjalankan perintah Allah. Ya, maka kadang orang bilang, loh selawatan ibadah kok minta rezeki, kok minta dibalas oleh Allah. Ya bukan berarti minta balasan di dunia ini, bukan berarti itu. Ya itu berarti adalah minta dunia, bukan berarti minta dunia. Memang betul minta kepada Allah ya. Ya, sama dengan itu ya. Kalau kita ngejar akhirat, itu adalah dunianya akan ikut. Coba kalau itu ngejar akhirat apa dunia, dia memang betul-betul mengharapkan dari Allah, tetapi pas ada adzan dia ya pergi sholat, pas sesudah sholat dia membaca Al-Quran, dia sholat tahajud malam, dia sholat qobliyah dan ba'diyah, dia kalau ke masjid sholat tahiyatul masjid, dia adalah sholat duha, membaca sholawat. Itu kan namanya adalah mengejar akhirat. Nah, bukan semata-mata mengejar dunia saja, mengejar akhirat. Jadi bukan mengejar dunia saja. Jadi kalau ada orang bilang lah kok selawat sholat kok mengharapkan, ya memangnya sama siapa kita mengharapkan? Memangnya ya sama orang lain, itu malah tidak benar. Maka kita adalah mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh, dan nyatanya setiap perintah-perintah Allah kita laksanakan. Nah itu namanya adalah mengejar akhirat. Nah, semakin rajin nanti akhirnya ya, kalau kita sudah terbiasa sholat pada tepat waktu, kemudian sudah membiasakan maghrib sampai isya nggak pulang, sudah membiasakan sholat malam, sudah membiasakan sholat subuh ini yang paling berat ya, sudah membiasakan sholat ke masjid, sudah membiasakan baca Al-Quran ya, itu nanti hati kita sudah tenang, kita lupa yang mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Akhirnya adalah timbul pasrah. Akhirnya timbul pasrah. Ya sudah Al-Quran, sudah baca surat-suratan, sudah baca sholawat, sudah beribu-ribu, akhirnya nanti ya terserah kepada Allah. Memang mula-mula ya memang latihannya seperti itu ya, memang mula-mula ya mengharapkan ini biar begini ya biar begini, tapi akhirnya nanti adalah dia akan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus ingat ya, seperti yang pertama tadi, sebulan kok tidak apa-apa, harus tahu bahwa semuanya pakai proses, nggak ada yang sifatnya itu instan. Sedangkan mie yang namanya instan saja itu tidak instan, tetap pakai proses. Coba kalau beli mie di warung kan nggak terus bisa kita makan. Ya tetap kita cari tempatnya, kita kasih airnya supaya itu namanya sudah proses. Jadi tidak ada yang instan itu, walaupun namanya pun instan. Apalagi kita ingin menang, kita ingin juara. Nah, sepak bola tidak ada yang latihan sekali terus dapat juara. Tidak ada orang yang tidak latihan setir mobil langsung bisa nyupir. Semuanya pakai proses. Ya pakai proses, pakai adanya sampai mobilnya peok, umpama latihan mobil. Ya itu pakai proses. Tidak terus bin salah bin. Begitu pula yang membaca sholawat tadi, ya tidak sebulan terus dapat. Memang ada juga yang cepat. Ya itu tergantung kualitas kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak Allah.
tidak bisa kita ganggu gugat, yaitu hak Allah. Ayo kita sudahi, mudah-mudahan ya yang cerita yang pendek ini ya kawan-kawan mudah-mudahan paham apa yang saya maksud, karena saya kalau sudah ngomong ini apa itu entah paham entah enggak ya, mudah-mudahan kawan-kawan itu maksud ya bahwa semuanya pakai proses. Nah, tidak ini Pak Ustadz, besok pagi saya ada orang BRI datang, bagaimana caranya? Itu. Ya, kalau ada orang BRI datang, kita sudah apa ya? Kita sebagai orang Islam kalau sudah dikasih informasi yang mendekatkan diri kepada Allah, doa kepada Allah, memperbanyak baca sholawat, mudah-mudahan nanti kita berani menghadapi. Ya karena itu nggak apa-apa sebetulnya. Itu adalah sebagai tamu kita dan dia melaksanakan tugas. Kita hadapi dengan baik, ya kita layani sebagaimana tamu biasanya. Negara kita kan negara hukum. Jadi ya kita suguhi, kita kasih minum, kita ramah tamah. Mudah-mudahan seperti itu bisa kita. Tidak takut ya, tidak takut, negara kita negara hukum ya, tidak mungkin akan hukum rimba. Ya, itu kita hadapi dengan baik. Dia tugas ke rumah kita itu dan kita memang salah karena belum membayar. Tetapi kita tetap mau membayar kalau sudah ada duitnya dan kita tetap usaha semaksimal mungkin. Begitu, jangan malah bagaimana Pak Haji ini. Ya pergi menghadap kepada Allah duluan. Maghrib datang ke Allah, asar datang kepada Allah, insya Allah hati kita itu lapang. Kalau hatinya lapang, kalau hatinya terang, ada tamu itu biasa, ya dilayani. Kalau marah, itu memang tugasnya debt collector itu marah, dia marah dapat gaji ya. Kalau dia nggak bisa marah ya nggak, gajinya berkurang ya, karena orang yang nagih itu memang tidak semua orang pilihan. Udah itu saja, mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan dan kawan-kawan yang bertanya seperti itulah jawabannya. Entah apa tadi yang sudah saya sampaikan. Ayo kita tutup dengan membaca sholawat Jibril, kemudian sholawat munjiat. Kalau sholawat munjiat ini saya paling senang. Dulu mula-mula pertama ya saya memang sholawat ini sudah kenal sudah lama, tetapi saya pernah mencoba membaca, bukan mencoba ya, saya ada hajat membaca sholawat munjiat sampai pagi belum dapat 1000. Ya, sudah jam 12 malam saya pagi belum dapat 1000. Memang sholawat munjiat, tetapi hasilnya adalah luar biasa. Ya, ayo kita membaca sholawat Jibril dulu, kurang lebih 5 lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawat munjiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biya min jami'il ahwali wal afat wa takdzilana biya jami'il hajat wa tutahhiruna biya min jami'i sayiat wa tarfa'una biya indaka ala darajat wa tuballighuna biya asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi kawan-kawan yang saya sebutkan tadi, boleh menghubungi ke nomor 0812 7515 4442, 0812 7515 4442. Thank you very much, see you next time. Wa'fu minkum syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.